Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari metode ARAS atau Additive Ratio Assessment. Metode ARAS ini salah satunya bisa dipakai untuk memilih alternatif ya dari beberapa material, ya, terutama sekali adalah pada desain, mechanical design misalnya. Baik. Metode ARAS ini terdiri dari 5 atau 6 step ya. 5 step utama karena yang 6 ini adalah tambahan. Yang pertama adalah membuat decision matrix, yaitu membuat tabel dari alternatif pilihan ya, dan termasuk di dalamnya adalah kriteria-kriterianya gitu. Kemudian yang kedua adalah nanti normalisasi dari decision matrix. Kemudian yang ketiga adalah pembobotan dari normalisasi decision matrix yang dikerjakan sebelumnya. Kemudian yang keempat menentukan optimality function atau SI, fungsi optimal. Yang kelima yaitu menentukan degree of the utility atau KI ya, degree derajat utilitas atau dalam hal ini adalah perankingan ya. Dan yang keenam ranking daripada KI, perankingan daripada KI untuk memperjelasnya. Sebenarnya di KI ini sudah selesai gitu, tapi untuk mengetahui rankingnya maka kita perlu membuat ranking sehingga saya tambahkan step ke-6. Baik. Pada contoh ini ada 7 alternatif material yang akan kita pilih, di mana kriteria yang digunakan untuk memilih material ini ada 7 kriteria, yaitu mulai dari toughness index, yield strength, modulus, Young modulus, density, thermal expansion, thermal conductivity, dan specific. Nah, saya perbesar sedikit. Oke. Nah, decision matrix ini adalah berupa tabel, yaitu M kali N atau berapa alternatif material yang ada dikalikan atau disandingkan dengan kriteria yang ditentukan gitu ya. Baik, langkah yang pertama di dalam membuat decision matrix ini, setelah kita masukkan angka-angka kriteria dari masing-masing material, maka yang perlu kita tentukan berikutnya adalah benefit or cost criteria. Benefit or cost criteria ini adalah dikatakan benefit kalau nilai yang kita cari adalah nilai maksimal, nilai yang menguntungkan ya, nilai maksimalnya. Sementara ditentukan sebagai cost criteria ya, apabila yang kita cari adalah nilai minimalnya, sehingga langkah berikutnya setelah kita memasukkan nilai dari masing-masing kriteria adalah menentukan BC, base benefit cost kriterianya, apakah dia masuk benefit atau cost gitu ya. Ini merupakan, kalau dalam bahasa lain ini adalah fungsi objektifnya, atau dalam simbol yang lainnya kita tentukan dia nilai maksimal atau nilai minimal yang sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Baik. Toughness index itu semakin besar semakin baik ya, jadi kita cari nilai maksimalnya, maka kita cantumkan dia sebagai benefit, jadi yang kita cari nilai maksimalnya. Demikian pula untuk yield strength dan Young modulus. Sementara untuk density, thermal expansion, thermal conductivity, dan specific heat itu semakin kecil semakin baik, jadi kita cari nilai minimalnya, kita tuliskan di sini sebagai cost ya, cost. Setelah itu kita tentukan optimal value ya. Tadi sudah ditentukan nilai maksimal atau nilai minimal, sehingga optimal value-nya adalah berasal dari nilai maksimal atau nilai minimal tersebut. Untuk toughness index berarti nilai maksimalnya yaitu 770. Dalam hal ini kita cari sebagai max ya, mana kita blok nilai yang kita cari nilai maksimalnya. Demikian pula untuk yield strength maksimal, kemudian untuk yang modulus juga nilai maksimal, kemudian density, thermal expansion, dan seterusnya dia adalah nilai minimal. Baik, di sini kita sudah menyelesaikan step pertama, yaitu menentukan objektif benefit cost criteria dan juga
optimal function. Kemudian langkah berikutnya yang kedua adalah normalisasi daripada decision matrix tadi yang sudah kita buat, ya. Untuk memudahkan normalisasi data, terlebih dahulu kita rubah cost kriteria atau yang tadi nilai minimal tadi yang kita cari sebagai nilai minimal cost kriteria menjadi benefit kriteria, yaitu dengan cara membalik nilainya 1/, ya. Jadi membalik nilainya yang termasuk nilai OV, jadi termasuk nilai objective function ini. Oke. Sehingga untuk nilai yang dalam kategori cost, ya, cost kriteria ini kita balik nilainya yaitu dengan cara 1/, nilainya 1/, ini 1/, F8 1/, 1,2,8, jadi 1/, nilai yang ada, ya. Ini adalah nilai balikannya gitu. Nah, ini yang nilai cost yang masuk dalam kriteria cost itu kita balik nilainya semua, ya. Jadi 1/, berapa, 1/, berapa gitu, ya. Ini untuk yang thermal expansion yang aluminium 2024 T6 ini ada 1/21,4 dan seterusnya. Nah, termasuk optimal value-nya. Jadi termasuk optimal value ini masuk dalam hitungan, ya. Baik. Kemudian kalau yang benefit tetap dia karena sudah kalau benefit tidak perlu dibalik. Nah, normalisasinya gimana? Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, normalisasi pada decision matrix atau DM. Normalisasi seperti yang sudah saya jelaskan adalah bagaimana mengkategorikan nilai yang ada menjadi rank 0 sampai 1. Sehingga caranya adalah angka yang ada atau nilai yang ada itu dibagi dengan jumlah total dari nilai yang akan kita ranking, ya, dari yang akan kita ranking semuanya. Sehingga untuk yang aluminium 2024 T6 untuk toughness index adalah nilai 75,5, ya, dibagi dengan jumlah daripada total termasuk optimal value, ya, termasuk karena optimal value ini masuk dalam perhitungan, ya, sehingga C23 dibagi dengan sum C23 sampai 30. Demikian pula untuk yang kedua yaitu C24 dibagi dengan total dan seterusnya. Dan ini kita hitung untuk semuanya. Nah, untuk yang cost kriteria karena sudah kita balik maka rumusnya menjadi sama, ya. Yaitu normalisasinya adalah nilai yang ada dibagi dengan penjumlahan daripada semua nilai total daripada kriteria itu. Oke. Yaitu normalisasi sehingga kita dapatkan untuk yang normalisasi seperti ini termasuk, ya, C30 dibagi, ya, jumlah totalnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga itu adalah pembobotan normalization decision matrix, ya. Jadi kita kalikan normalization decision matrix yang sudah kita dapatkan di atas dengan bobotnya. Sehingga kita perlu menentukan bobot terlebih dahulu. Kita perlu menentukan bobot dari masing-masing kriteria. Bobotnya di sini sudah ditentukan. Jadi ini silakan bisa menggunakan metode yang lainnya atau juga bisa ditentukan dengan sendirinya, ya. Dalam hal ini adalah pada contoh ini sudah ditentukan dari artikel yang saya jadikan sebagai acuan, yaitu tanda indeks bobotnya adalah 0,28, Y setengah 0,14, yang modus 0,05 dan seterusnya. Oke, kita kalikan normalisasi decision matrix yang kita dapatkan di atas itu dengan bobotnya, ya, sehingga untuk aluminium 2024 T6 toughness index adalah C36 dikalikan dengan bobotnya, ya. Demikian pula seterusnya D36 kalikan dengan bobotnya, ya, dan seterusnya. Oke. Sorry. Nah, jadi seperti itu, tinggal mengalihkan bobot dengan nilai normalization decision matrix yang didapatkan. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan optimality function. Optimality function atau fungsi optimal ini kita dapatkan dari penjumlahan secara horizontal dari masing-masing pilihan material. Jadi tadi sudah kita proses sampai pada pembobotan normalization decision matrix, sehingga ini saatnya untuk menjumlahkan
untuk membandingkan antara satu material dengan material yang lainnya. Sehingga optimality function ini hanya kita dapatkan dari penjumlahan dari nilai yang sudah didapatkan untuk masing-masing material. Ini SI ya. Sudah kita dapatkan, termasuk optimal value juga masuk dalam perhitungan. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu menentukan degree of utility atau KI. Degree of utility itu derajat utilitasnya, yaitu dengan cara SI tadi, nilai SI yang kita dapatkan untuk masing-masing alternatif material dibagi dengan optimal value atau SO ya. Dalam ini optimal value adalah dia sebagai S0-nya. S0-nya. Ya, sebagai S0-nya kita bagi SI yang kita dapatkan dengan S0 ya. Sehingga KI untuk aluminium 2024T6 adalah SI dibagi dengan nilai optimal value-nya. Demikian seterusnya. Ya. Ini C28 juga aluminium 5052O itu C82 dibagi dengan optimal dan seterusnya. Ya, dari sini kita dapatkan KI dan otomatis untuk optimal value dan nilainya menjadi 1 karena pembaginya adalah dia sendiri S0. Nah, setelah itu terakhir kita ranking ya, kita urutkan nilai KI ini yaitu dengan cara rank, kemudian nilai target yang mau kita ranking dan kemudian rank kita blok mana kriteria yang mau kita rankingkan ya, dalam hal ini adalah KI. Jadi ini ada ranking berapa dari sekian gitu ya, sehingga rank K94 dibagi dengan K94 sampai K100 ya. Kemudian ini kita dolarkan ya, kita tetapkan, kemudian kita tarik ke bawah sehingga kita dapatkan nilai perankingannya, dan kita temukan ternyata untuk ranking pertama itu adalah alternatif material yang ketiga, sehingga alternatif itu adalah merupakan alternatif yang terbaik dari hasil penerapan daripada metode ARAS ini ya. Dan ini cukup mudah ya, jadi ada 5 step, tinggal diikuti mulai dari membuat decision matrix dengan menentukan benefit cost kriteria dan juga optimal value. Kemudian yang kedua normalisasi dari nilai decision matrix ya, dengan terlebih dahulu yang perlu diingat adalah merubah cost kriteria menjadi benefit kriteria dengan cara membalik nilainya ya. Kemudian normalisasi dari decision matrix ya. Step yang ketiga adalah pembobotan normalisasi matrix, kita tentukan bobotnya, kita kalikan normalisasi decision matrix dengan bobot. Dan kemudian yang keempat menentukan optimality function SI, penjumlahan daripada masing-masing material. Kemudian yang kelima adalah degree of utility KI ya, perankingan dari SI ya, dengan membagi SI dengan SO. Kemudian yang terakhir adalah perankingan. Baik, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.